Perkenalkan, nama saya Desi Mirayanti dengan NIM 18140700029 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen Dr. Milyasari SPD MSI. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Apa aja sih yang ada dalam tinjauan pustaka? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tinjauan pustaka, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pentingnya kajian pustaka, diantaranya merefleksikan kadar keilmiahan suatu penelitian, menjadi acuan dalam penelitian, membekali peneliti dengan landasan yang diinginkan, dan menganalisis suatu data yang menjadi teori penelitian. Bahasan selanjutnya, bagian proposal yang membutuhkan kajian pustaka. Bagian proposal yang membutuhkan kajian pustaka adalah kajian teori, karena teori berisi seperangkat konsep yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antar variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut. Cara mengkaji bahan pustaka. Yang pertama, membaca karya-karya ilmiah hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian. Mencatat hasil interpretasi terhadap bahan bacaan, dan menyusun kajian pustaka berdasarkan hasil analisis terhadap karya ilmiah sebelumnya yang relevan. Cara menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, menentukan variabel yang detail, membaca buku-buku hasil penelitian, mendeskripsikan teori serta hasil penelitian, menganalisis teori dan hasil penelitian, menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian, kemudian menyimpulkan, dan terakhir akan diperoleh kerangka berpikir. Aturan pengutipan penulisan. Yang pertama, body note. Body note dilakukan ketika penulisan mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Yang kedua, footnote adalah berbagai keterangan tambahan pada bagian naskah tulisan ilmiah yang diletakkan di kaki halaman laporan penelitian. Yang ketiga, endnote adalah salah satu cara mempertanggungjawabkan referensi yang digunakan dengan menuliskan data referensi pada bagian akhir karangan. Selanjutnya, penelitian relevan dan cara penulisannya. Relevan adalah sumber acuan khusus berupa penelitian yang terdapat dalam jurnal, buletin, skripsi, dan lain sebagainya. Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Cara menuliskan penelitian yang relevan. Penelitian relevan ini bersifat jika diperlukan. Jadi, peneliti tidak perlu menuliskan penelitian relevan jika penelitiannya tidak ada berhubungan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan penelitian relevan, yaitu penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Perlu dihindari terjadinya duplikasi penelitian yang mengarah pada plagiarisme. Penelitian yang digunakan bisa dari penelitian sendiri atau orang lain. Bagian penelitian yang digunakan sebagai penunjang terletak pada bab 5, yaitu pada bagian kesimpulan. Dan data-data dari sumber atau laporan hasil penelitian seperti dalam footnote atau daftar pustaka. Selanjutnya, hipotesis dan contohnya.
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya masih praduga atau menduga-duga, sebab masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya melalui sebuah riset dan penelitian. Contoh hipotesis, mahasiswa yang aktif berorganisasi di kampus memiliki IPK lebih tinggi daripada mahasiswa yang tidak terorganisasi secara aktif. Maka diperoleh hipotesis H0 tidak ada perbedaan antara IPK mahasiswa yang aktif berorganisasi dengan mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi. H1 ada hubungan yang signifikan antara mahasiswa yang secara aktif mengatur dan tertarik untuk menjadi administrator organisasi. Sekian bahasan kita pada video kali ini, semoga bermanfaat.